Jalannya cukup berbahaya ya. Kalian harus hati-hati kalau ingin ke puncak sejati. Puncak. Mas, astagfirullah. Beristirahat sejenak, sembari menikmati view indahnya padang savana dari kejauhan. Tak lupa untuk kami mengabadikan beberapa momen. Setelahnya kami melanjutkan pendakian. Kemiringan trek pun kian bertambah, disertai dengan jalan bebatuan yang menghiasi pendakian kami menuju puncak Gunung Sumbing. Sedikit informasi, bahwa Gunung Sumbing memiliki 3 puncak, yaitu Puncak Bibir Kawah, Puncak Sejati, dan Puncak Raja Wali. Kami memutuskan untuk menyambangi Puncak Raja Wali, yang merupakan puncak tertinggi dari Gunung Sumbing. Tak lama dari pos 3, kami telah sampai di tanjakan Cigenjel. Perlahan tapi pasti, langkah kecil menemani pendakian kami. Oke teman-teman, jadi kita hampir akan mendekati puncak Raja Wali dari Gunung Sumbing. Maskotnya batu gede ini. Dan coret-coretan seperti ini jangan sampai kalian tiru. Ya. Oke, kita lanjut. Terlihat di ujung trek terdapat sebuah pelang. Oh, no sih, di ujung sih. Puncak Raja Wali no pelang. Kelihatan kan pelangnya? Kini awan hitam telah tiada, seiring dengan teriknya panas mentari yang kian menyengat kami rasakan. Seringkali membuat kami berhenti sejenak untuk beristirahat. Istirahat dulu dah. Waktu menunjukkan pukul 9 pagi. View lautan awan mulai menggoda kami, bagaikan permen kapas yang melayang-layang di udara, membuat setiap orang yang melihat ingin mencicipinya. Sayang, kami tak bisa berlama-lama untuk menikmatinya, karena akan sangat berbahaya. Jika sang mentari sampai benar-benar berada pas di atas kepala, tak bisa dibayangkan panasnya di puncak nanti seperti apa. Walau terasa berat, kami harus tetap melangkah. Sampai pada akhirnya, Maksud puncak tertingginya itu. Apa yang menjadi tujuan kami berada di depan mata. Nah, jadi ini nih jalan menuju puncak Raja Wali dari Gunung Sumbing. Kalian bisa lihat. Sekarang bukan mendaki lagi, tapi panjat tebing. Let's go. Ini merupakan ujian terakhir dalam menggapai puncak tertinggi Gunung Sumbing. Harus pelan-pelan. Ya. Ya. Bismillah. Benar-benar sangat berbahaya. Kalian harus temukan pijakan yang pas. Hati-hati, bro. Kehilangan konsentrasi sedikit saja dan salah dalam menempatkan pijakan, iya, nyawa menjadi taruhannya. Sekarang disediakan tali, karena memang menuju puncak sejati itu agak sedikit sulit. Bagai telur di ujung tanduk.
Terlihat jurang yang sangat dalam serta dipenuhi oleh bebatuan besar berada pas di bawah kami. Pelan-pelan aja. Tebing yang curam dengan jalan setapak mengharuskan kami untuk berhati-hati dalam melintasinya. Oke. Sip. Sedikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Hi. Tepat pukul 10 pagi kami telah sampai. Menggunakan tali lagi. Sesuai dengan estimasi waktu yang telah kami sepakati. Tapi perjuangan yang kami lakukan tak berbuah manis. Dan ternyata kita di prank. Dikirain puncak Raja Wali, tapi ternyata ini puncak sejati Gunung Sumbing. Dan Raja Walinya ada di sana, ujung. Terlihat wajah letih, lesuh dan kesal menyelimuti teman-teman saya. Bagaimana tidak? Tenaga kami sudah benar-benar terkuras. Dan untuk mencapai puncak Raja Wali, mengharuskan kami untuk turun terlebih dahulu dari puncak sejati. Setelahnya kami harus mendaki kembali. Berunding kami lakukan. Dan memutuskan, Yuk, duluan ya. dilihat dari kondisinya, teman-teman saya memang sudah tidak sanggup untuk melanjutkan pendakian. Saya memutuskan untuk mencoba ke puncak Raja Wali sendiri. Dan teman saya menunggu di puncak sejati. Bismillah. Doakan supaya bisa sampai ke puncak Raja Wali ya. Amin. Padahal saya sangat berharap kami bertiga dapat menyambangi puncak Raja Wali bersama. Tapi tak apalah, keselamatan itu jauh lebih penting daripada harus memaksakan untuk bisa sampai ke puncak. Berjanji untuk kembali lagi pada pukul 11, saya pun mengambil langkah cepat. Puncak Raja Wali. Bismillahirrahmanirrahim. Sekitar 20 menit telah berlalu. Alhamdulillah. Akhirnya saya telah tiba di puncak Raja Wali. Alhamdulillah. Oke. Kita sudah sampai di puncak Raja Wali, teman-teman. Senang dan terharu saya rasakan. Diberikan kesempatan oleh Sang Maha Kuasa untuk dapat memijakan kaki di atap negeri Pulau Jawa. Merupakan suatu hal yang sangat istimewa. Bukan maksud untuk menyombongkan diri, tetapi bukanlah perkara yang mudah untuk bisa menyambangi puncak tertinggi. Penuh dengan rintangan yang membahayakan serta cobaan yang menguras kesabaran. Puncak hanyalah sebuah puncak bagi saya. Akan tetapi, perjuangan menuju puncaklah yang menurut saya dapat dijadikan sebuah cermin dalam menemukan sebuah jati diri yang sesungguhnya. Tak memiliki banyak waktu, sesuai dengan janji kepada teman-teman bahwa saya akan kembali pada pukul 11. Oke teman-teman, sekarang kita perjalanan turun. Kasihan teman yang sudah menunggu di puncak sejati tadi. Sekarang kita perjalanan turun.
Saya mewakili teman-teman saya yang tidak bisa menuju puncak Raja Wali dari Gunung Sumbing. Let's go, kita turun. Bismillah. Pelan-pelan. Perjalanan menuruni puncak jauh lebih berbahaya ketimbang mendaki puncak. Hilangnya keseimbangan sedikit saja bisa berakibat fatal. Langkah penuh hati-hati pun mengiringi perjalanan turun saya. Sampai pada akhirnya, di tengah perjalanan, saya melihat dari kejauhan seorang pendaki yang hendak menuruni puncak sejati. Jalannya cukup berbahaya ya. Kalian harus hati-hati kalau ingin ke puncak sejati. Puncak. Mas. Astagfirullah. Terjatuh ke dalam jurang yang dipenuhi oleh bebatuan. Seketika saya terdiam untuk beberapa saat. Ternyata ada yang jatuh. Wah, bahaya sekali kan. Terlihat dengan jelas bahwa saat ia terjatuh dari ketinggian 7 meter, bagian tubuhnya terkena bebatuan di bibir tebing dan terjatuh dengan posisi bagian pundak menyentuh tanah terlebih dahulu. Astagfirullahaladzim. Jatuh ke jurang, bray. Astagfirullah. Sangat berbahaya. Wah, itu dia tuh. Orangnya di bawah. Saya pun langsung bersegera untuk mengecek kondisi keselamatan dari pendaki tersebut. Ini kalian untuk pendaki harus tahu SOP dalam pendakian ya. Jangan memaksakan kalau memang sudah tidak mampu. Dan harus banyak berdoa. Itu nggak apa-apa masnya yang jatuh tadi. Ada luka lagi. Tadi bisa jatuh kenapa mas? Oh, berarti sama kayak saya tadi tuh. Nggak ada apa mas. Jadi turunnya. Ada apa nih enggak? Ada. Oh ya udah. Nggak, kalau itu kan kena batu tadi ya. Alhamdulillah. Iya. Tadi yang jatuh mau naik apa turun mas? Mau turun ke sini. Bisa dilihat, untuk menaiki ataupun menuruni puncak sejati, kita diharuskan melewati tebing dengan kemiringan hampir 90 derajat, yang hanya dibekali seutas tali webbing tanpa adanya peralatan keamanan. Tak kuat menahan beban serta salah dalam perhitungan, kejadian seperti itu bisa menimpa siapa saja. Hal tersebut bisa dijadikan suatu pembelajaran yang berharga untuk kita bersama, bahwa mendaki bukanlah perkara yang mudah dan menyenangkan. Penuh dengan resiko dan bahaya yang sewaktu-waktu bisa datang. Perlunya kesiapan fisik serta mental yang tidak sembarang. Menjadi suatu syarat wajib dalam melakukan suatu pendakian. Sangat salah apabila kita mendaki hanya untuk ajang kesombongan. Seperti halnya di kehidupan. Di dalam pendakian tidak perlu ada yang disombongkan. Memilih untuk mengesampingkan emosional demi mengutamakan keselamatan adalah hal yang paling tepat untuk dilakukan. Lagi pula menggapai puncak bukanlah segalanya. Ingat, di rumah ada keluarga yang menanti kita untuk pulang. Ada seorang ibu bapak yang sedang mengkhawatirkan. Ada seorang adik yang membutuhkan arahan.
ada seorang istri dan anak yang perlu dekapan. Sebenarnya di pendakian banyak mengandung suatu pembelajaran yang baik untuk bisa kita pakai di dalam kehidupan. Tetapi di zaman sekarang banyak yang salah mengartikan tujuan mendaki yang sebenarnya. Tak bermaksud untuk menggurui. Itulah sedikit pesan yang ingin saya sampaikan ke kalian. Saling mengingatkan kebaikan adalah kewajiban kita sebagai sesama manusia. Akhir sudah sebuah karya jurnal pendakian saya. Ingat selalu untuk jaga kesehatan dan kelestarian alam kita bersama. Saya Bagas Khairul pamit undur diri. Salam literasi. Gula pakai plastik apa ya? Gulanya plastik.